Eh, Judul ini sebenarnya eh, apa yang terjadi di saat sekarang ini, saya kira. Kita ini sebetulnya lagi merasakan apa yang dirumuskan oleh Gus Wakid tentang politik dan kebohongan. Politik identik dengan bohong, bohong terdetek dengan politik gitu. Sepertinya begitu. Apa saja harus apa namanya? Katanya menjunjung tinggi kebenaran, katanya tidak usah bayar, tetapi coba sekarang ini kan, kalau dulu kan malu-malu itu kan, pakai uang kan malu-malu. Sekarang ini kan sudah terang-terangan, terang-terangan, money biro gitu kan. Kalau kalau gubernur sekian, kalau jabatan yang ini sekian itu. Dan yang saya takutkan itu kalau yang seperti ini juga merambah ke lembaga-lembaga pendidikan, kampus-kampus, perguruan tinggi, jangan-jangan ini. Atau yang saya khawatirkan itu juga sudah terjadi, jangan-jangan. Ini Gus, jadi sebetulnya ini bahaya banget kebohongan yang sudah meluas kayak begini ini. Dulu kalau kita ke desa gitu katanya orang desa itu lugu gitu kan. Tidak bohong. Tapi coba kita sekarang ke desa. Kalau tidak hati-hati juga sudah ditipu. Karena itu sudah meluas. Mulai dari ujung kota sampai ujung desa sudah seperti ini. Ini apa gejala akhir zaman. Kita itu ditinggalkan oleh Muhammad Rasulullah itu sudah 15 abad. Dulu ketika Isa meninggalkan 5 abad saja itu sudah kehilangan agama itu. Sekarang kita ini sudah ditinggal oleh Muhammad Rasulullah itu sudah 15 abad. Maka lalu kemudian saya teringat apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa akan terjadi, akan datang suatu zaman di mana agama Islam itu tinggal nama, Quran itu tinggal tulisan, masjid semakin banyak tapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Lalu di mana-mana akan terjadi fitnah. Yang fitnah itu justru berasal dari para ulamanya. Rasa-rasanya ini yang berkali-kali saya sebut kok sudah terjadi. Jadi memang ini sudah begitu parah. Lalu kemudian kita mulai dari mana? Nah, kalau saya lihat ada sebetulnya politik kenabian. Politik kenabian itu kan punya sifat-sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Memang bagus kalau ini. Tapi siapa yang mampu menjadi politikus propetik ini? Sebab ternyata kalau kita lihat organisasi, organisasi politik itu, ya menamakan diri sebagai partai propetik, partai yang membawa-bawa nama agama. Tapi kalau kita lihat sehari-hari, rasa-rasanya kok juga, walaupun pakai nama agama kok ya akhirnya juga terjerembab ke apa namanya, yang lain korupsi juga korupsi, yang lain juga masuk penjara, yang bernama partai agama juga masuk penjara, kan berarti kan kalau begitu kan sudah sama kayak begini ini. Siapa yang kita harapkan dari apa namanya politik yang propetik seperti ini? Nah, yang ada adalah politik manusia. Politik manusia itu adalah politikus yang menggunakan sifat-sifat manusia. Politikus yang menggunakan sifat-sifat manusia. Yang lalu kemudian saya seringkali mengatakan sifat-sifat manusia itu kan pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Yang hawa nafsu dunia setan itu, yang juga berbohong, tipu menipu, lalu kemudian juga korup, itu
Itu sebetulnya ciri khas manusia yang disebut dengan insan itu. Makanya saya sebut politik manusia itu politik insan. Yang insan itu lirobihi lakanut, layat kuliko halua, lafi kusrin. Lalu kemudian apa dolu manjahula, kafur, rojidala itu memang sifat-sifat manusia seperti itu sebetulnya. Hanya problemnya itu gimana kita keluar dari itu, tentu harus merubah sifat manusia itu. Sifat manusia harus dirubah menjadi sifat keimanan, sifat keumatan Muhammad. Hanya memang kalau pakai, karena ini ada di dalam dada, ini kan persoalannya kan sudah berada di dada sekian banyak orang, ya. Tidak tahu itu orang desa, orang kota, pemimpin, tidak pemimpin. Siapapun yang walaupun mengaku hebat-hebat, kalau dia masih menggunakan sifat-sifat manusia juga masih seperti itu. Karena itu memang begini kalau Gus Wakil, bisa enggak mencari kembali ruh keagamaan ini. Jadi kalau ruh keagamaan itu bisa kita ketemukan bersama, kita bangun kembangkan di khalakoh mulai dari kita sendiri, mencari ruh, inti dari esensi daripada agama. Esensi agama itu adalah sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Kalau kita semua bisa menghiasi itu dan kita semua bergerak bagaimana agar esensi agama ialah sidik, amanah, tabligh dan fatonah itu bisa mewarnai hati kita, insya Allah masih bisa tertolong Gus Wakil. Tapi kalau masih menggunakan sifat-sifat manusia, pakai peraturan apapun, pakai partai apapun, katakanlah misalnya kita mendirikan partai keimanan gitu, itu pun nanti juga bohong. Kalau lalu kemudian sifatnya tidak dirubah menjadi sifat kenabian, sifat propetik ini. Nah, ini menurut saya. Lalu kemudian mungkin juga lewat pendidikan. Pendidikan sudah kayak begini ini. Rasanya juga sudah mulai semakin gelap itu kan. Pendekatan yang formalitas lalu kemudian yang kayak begini. Karena itu menurut saya memang ku angfusakum itu saya kira Gus Wakil ya. Ku angfusakum wa ahlikum naro itu saya kira penting. Dalam suasana fitnah kayak begini ini cara yang paling bagus adalah ku angfusakum wa ahlikum naro. Mulailah dari diri sendiri dan keluargamu dari api neraka. Saya kira kok begitu, karena ini sudah semakin parah ya, dan kalau tidak kita semua untuk berusaha memperbaiki ya semampu kita, memang bangsa ini dan mungkin akan runtuh karena keruntuhan itu kalau lihat dari sejarah Nabi itu bukan karena ekonomi. Jadi negara-negara hancur bukan karena ekonomi, bukan karena politik, atau juga bukan karena yang lain-lain, tapi adalah karena kebohongan. Kebohongan itulah yang menjadikan kita runtuh. Karena itu cocok sekali Gus Wahid malam ini mengingatkan kita semua bicara politik dan kebohongan di tengah-tengah yang lagi politik dan kebohongan ada di sekitar kita. Terima kasih Gus Wahid. Masya Allah. Makasih, saya mohon maaf biasa. tidak bisa saya lakukan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.